声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 106, Seniman Klein. Setelah pukul 8 malam, di ruang makan keluarga Moretti, sambil memandangi sup dangkal yang tersisa di mangkuk, Benson mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan bersendawa puas. Meskipun ini adalah ketiga kalinya kami memakannya, saya tetap merasa lezat. Rasa asam dan manis dari tomat serta tekstur kenyal dari buntut sapi berpadu menjadi rasa yang sempurna dan unik. Klein, saya minta maaf karena perusahaan keamanan Blackton menyebabkan kota Tingen kehilangan seorang koki yang luar biasa. Melissa bersandar ke belakang di kursinya dan mengangguk setuju dalam diam. Ini karena kamu belum mencoba masakan asli. Klein tersenyum rendah hati. Jika kita punya kesempatan di masa depan, mari kita pergi ke restoran Bonaparte di Jalan Howes untuk mencicipi masakan asli Intis, dan juga ke restoran Coastline di distrik Golden Indus untuk mencicipi hidangan lezat khas selatan. Ini adalah restoran yang selalu diliput di surat kabar, di mana biaya rata-rata per orang sekitar 1,5 pound. Aku lebih suka masakanmu, jawab Melissa tanpa ragu. Benson terkekeh dan mengganti topik pembicaraan. Tetapi pada akhirnya saya merasa ada yang kurang dari sup buntut tomat ini. Mungkin sebaiknya tidak dimakan dengan roti? Klein mengangguk setuju. Paling nikmat jika dilengkapi dengan nasi. Nasi, gumam Melissa dengan ekspresi rindu. Tingen, yang terletak di utara, tidak dianggap sebagai kota besar. Selain beberapa restoran tertentu, sulit untuk makan nasi. Bagi Benson dan Melissa, jenis makanan ini hanya ada dalam deskripsi surat kabar dan buku pelajaran. Melihat ekspresi saudara perempuannya, Klein tertawa. Tunggu sampai kita menabung gaji 6 bulan lagi, dan kita akan mencari kesempatan untuk pergi berlibur di Desi Bay dan mencoba makanan lezat di sana. Teluk Desi terletak di ujung selatan kerajaan Lon, dan sepertiganya adalah milik kerajaan Venapotel. Teluk ini memiliki banyak sinar matahari dan pemandangan yang indah, dan paella di sana sangat terkenal. Sebelum Melissa sempat berbagi pendapatnya tentang menabung, Klein berkata, dalam 3 bulan ke depan, saya seharusnya mendapat kenaikan gaji lagi. Saat itu, kami sudah bisa memenuhi keinginan untuk jalan-jalan sekaligus menabung untuk kebutuhan pokok. Kenapa? Perhatian Benson dan Melissa teralih seperti yang diharapkan. Klein terbatuk pelan dan tersenyum sambil menjelaskan, karena profesionalisme saya. Departemen kepolisian yang selalu bekerja sama dengan perusahaan kami bermaksud mempekerjakan saya sebagai konsultan sejarah paruh waktu. Mereka akan membayar saya ekstra, setidaknya 2 pound seminggu. Jika Anda melihat saya mengenakan seragam polisi di masa mendatang dan menunjukkan dokumen kepolisian yang sesuai, mohon jangan kaget. Tentu saja, seperti yang Anda ketahui, efisiensi kerja di Departemen Pemerintahan sama lambatnya dengan langkah kaki seorang wanita berusia 90 tahun. Mereka masih harus menjalani prosedur yang panjang, dan mereka diharuskan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap saya. Oleh karena itu, pada hari libur saya selama 2 bulan ke depan, saya akan sering pergi ke Universitas Koi untuk menemui mentor saya dan staf pengajar yang saya kenal untuk belajar lebih banyak. Melihat ekspresi terkejut di mata saudara laki-laki dan perempuannya, dia berhenti sejenak dan berkata dengan ekspresi aneh, seperti yang dikatakan Kaisar Roselle. Seseorang tidak akan pernah terlalu tua untuk belajar.
Benson terdiam beberapa detik sebelum berkata dengan nada setengah merendahkan diri dan setengah emosional. Apakah sudah terlambat bagi saya untuk mendaftar di universitas? Pengetahuan benar-benar merupakan kekayaan dan juga kekuatan. Klein menambahkan dalam hati. Benson, kamu butuh buku tata bahasa Klein dan buku teks sastra klasiknya, kata Melissa tiba-tiba mencuri kata-kata dari mulut Klein. Ekspresi Benson tampak berubah. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Klein, berikan aku buku-buku itu malam ini. Sekalipun yang mereka lakukan hanya membuatku tertidur, aku bertekad untuk membacanya selama 1 jam, tidak 1,5 jam sehari. Demi Dewi, aku bersumpah, kalau aku tidak bisa melakukannya, aku akan menjadi babon berambut keriting. Senyum langsung terpampang di wajah Klein. Tidak masalah. Keesokan paginya, Klein menggantung mantel dan topinya di rak pakaian di ruang istirahat. Kemudian dia mengikuti instruksi Rosanne dan berjalan ke ruang bawah tanah menuju ruang tugas di luar gerbang Canis. Kapten Dunn dan anggota Frye, Seeka, Royal, Leonard, dan Kenley semuanya ada di sana. Saat mata abu-abunya melirik Nighthawk yang baru dipromosikan, Dunn tersenyum dan berkata, kami memiliki pertemuan rutin setiap Kamis untuk merangkum misi sebelumnya dan membahas berbagai tantangan. Saya adalah seorang pria yang telah bertahan dalam ujian dari banyak pertemuan rutin juga. Klein mengejek. Dia menemukan tempat duduk dan bercanda, apakah saya perlu memperkenalkan diri? Dunn tersenyum dan berbalik menatap Kenley. Ceritakan secara singkat tentang penyelidikan Sirius Arapis. Kenley juga seorang Nighthawk yang telah dipromosikan dari seorang anggota staf sipil. Dia tidak terlalu tinggi, rambutnya yang coklat cukup tebal, ukuran tubuhnya rata-rata, ototnya sangat kencang, dan dia tampak seperti seseorang yang cerdas dan cakap. Ia berpikir dan berkata, dengan bantuan Neil tua, kami menemukan tempat persembunyian rahasia Sirius. Ada banyak buku dan barang di tempat kejadian. Dari situ, kita bisa yakin bahwa Sirius adalah salah satu anggota bawah tanah organisasi rahasia, Ordo Aurora. Ia juga seorang pemohon rahasia. Ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa dia dan Hannes Vincent menjual buku catatan keluarga Antigonus kepada Well. Mereka yang tidak ingat Well dapat bertanya kepada Klein tentangnya. Kami menemukan barang-barang berharga, termasuk 3 formula ramuan sequence, yaitu sequence 9 Sir, sequence 8 Apprentice, dan sequence 8 Clown. Tugas selanjutnya adalah menggunakan lingkaran sosial Sirius dan surat-surat yang kami temukan untuk menemukan anggota lingkaran luar Ordo Aurora lainnya. Fokus pencarian kami akan diarahkan pada orang sesat yang telah menyusup ke kantor polisi. Orang-orang yang melakukan kontak dengan Hannes juga perlu diselidiki ulang. Dunn mengangguk ringan dan melihat ke arah Klein. Seperti yang baru saja Anda dengar, kami telah memperoleh formula ramuan badut, tetapi belum dapat memastikan apakah itu asli. Kami harus menunggu Katedral Suci memberi kami tanggapan. Dalam misi yang berkaitan dengan Ordo Aurora, kau telah memberikan kontribusi yang penting. Ditambah lagi, mengingat kau telah menembak seorang anggota Ordo Rahasia, tidak akan lama lagi sampai kau mengumpulkan cukup kontribusi untuk dipromosikan. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa tidak semua orang seperti Dali. Kau harus menahan keinginanmu dan menunggu selama 3 tahun. Untuk menghindari kehilangan kendali, kau tidak boleh membiarkan pola pikirmu terpengaruh oleh penemuan formula ramuan badut. Kapten, kau tidak mengerti betapa ajaibnya berakting. Aku sudah mengonfirmasi keaslian formula ramuan badut menggunakan ramalan di atas kabut abu-abu tadi malam. Klein mengangguk patuh. Saya akan mengendalikan emosi saya.
Kemudian Seekatrom, si penyair tengah malam yang pendiam dengan rambut putih dan mata hitam, berkata, kita masih belum menemukan petunjuk apapun mengenai instigator Tris. Aku menduga dia sudah melarikan diri dari Tingen. Setelah mereka selesai bertukar informasi baru, Klein meninggalkan ruang tugas dan menemui Neil tua untuk melanjutkan pelajaran mistisismenya. Pada sore hari, ia pergi ke guru tempurnya, Gawain, untuk melakukan latihan kekuatan dasar, ketahanan, dan koordinasi secara keseluruhan. Saat matahari masih terbit dan cerah pada pukul 5, Klein menanggalkan kostum latihannya, mandi cepat, dan berganti pakaian aslinya. Ia kemudian naik kereta kuda menuju jalan besi. Dia tidak melupakan cerobong asap merah yang dilihatnya dalam ramalan mimpinya. Juga tidak melupakan lelaki yang diduganya sebagai anggota alkemis psikologi yang membeli bahan tambahan untuk ramuan spektator di pasar bawah tanah. Hal-hal ini akan merepotkan untuk diselidiki dalam perannya sebagai Night Owl. Nomor 27. Perusahaan detektif swasta Henry. Ya, di sini Klein menemukan sebuah perusahaan detektif swasta menurut deskripsi surat kabar. Dikatakan bahwa perusahaan itu dapat dipercaya. Ia mengenakan topeng, menurunkan topinya, dan menaikkan kerah bajunya. Ia menaiki tangga dan tiba di kantor perusahaan di lantai 2. Tok, tok, tok. Dia mengetuk pintu yang setengah tertutup. Silakan masuk, kata sebuah suara yang sepertinya terkena dahak. Klein mengangkat tongkatnya dan mendorong pintu untuk masuk. Ia melihat kantor detektif itu menggunakan tata letak yang hampir terbuka. Ada 4 karyawan yang duduk di kursi masing-masing yang dibagi menjadi bilik-bilik kecil. Hai, saya detektif Henry. Ada yang bisa saya bantu? Seorang pria berbaju putih dan rompi hitam menyapanya. Dia memegang pipa rokok di tangannya, dan dia memiliki rahang yang menonjol, alis yang tajam, dan mata biru gelap yang mengamati kliennya. Klein menggunakan kerah jaketnya untuk menutupi separuh wajahnya saat ia berbicara. Saya punya 2 hal yang harus saya percayakan kepada Anda. Bagaimana dengan tarif Anda? Itu tergantung pada tingkat kesulitan tugasnya. Detektif Henry mengalihkan pandangannya dan menunjuk ke arah sofa di area tamu. Mari kita bicara di sana. Klein mengikutinya ke area yang setengah terbagi dan duduk di sofa satu dudukan. Dia tidak melepas mantelnya, juga tidak melepas topi dan topengnya. Dia sengaja membuat suaranya serak dan berkata, pertama, saya butuh bantuanmu untuk menemukan rumah dengan cerobong asap yang bentuknya seperti ini, dan juga informasi tentang siapa pemilik dan penyewanya saat ini. Sambil berbicara, ia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi. Ketika ia membukanya, ada sebuah cerobong asap dengan warna yang dicatat dan pemandangan di sekitarnya. Ini adalah gambar yang diselesaikan Klein dengan menggunakan keunikan area di atas kabut kelabu dan metode berdoa kepada dirinya sendiri. Gambar yang bagus sekali. Detektif Henry memuji tanpa sadar. Ia kemudian mengernyitkan alisnya dan berkata, ini tidak rumit, tetapi sangat membosankan. Ini akan membutuhkan waktu yang lama dan banyak tenaga kerja. Aku mengerti. Klein mengangguk ringan. Detektif Henry merenung sejenak dan berkata, 7 pound. Harga untuk pekerjaan ini adalah 7 pound. Selain itu, Anda harus memberi saya waktu setidaknya 2 minggu. Baiklah. Kedua, bantu aku menemukan pria ini dan cari tahu identitasnya. Satu-satunya yang ku tahu adalah dia kadang-kadang muncul di bar naga jahat di dekat kota pelabuhan. Dan dia tidak boleh mendeteksi orang yang kau kirim. Dia sangat sensitif dan punya kemampuan pengamatan yang mengerikan. Klein mengeluarkan potret kedua. Dia bermaksud menghubungi salah satu anggota alkemis psikologi untuk mencari informasi dan materi berharga.
Misalnya, mungkin rumus yang bisa dipertukarkan dengan hakim 3 pound, misi semacam itu akan menelan biaya sekitar 3 atau 4 pound. Keterampilan menggambarmu yang luar biasa akan membantu asistenku dan aku menghemat waktu, jawab Detektif Henry dengan cekatan. 10 pound totalnya, Klein merasa kesal dengan harga itu. Detektif Henry menghisap pipanya dan berkata, "Ya, dan Anda perlu membayar deposit sebesar 2 pound. Jika sudah ada kemajuan, Anda perlu membayar 3 hingga 5 pound lagi. Sisa pembayaran dapat dilakukan setelah misi selesai. Kalau begitu, saya akan datang minggu depan untuk memeriksa kemajuanmu." Klein tidak menawar harga untuk mencegah detektif yang jeli itu mengingat salah satu karakteristiknya. Setelah mereka menandatangani kontrak standar, ia mengeluarkan 2 lembar uang kertas 1 pound dan memberikannya kepada detektif. Ia hanya memiliki 1 pound dan 17 soli yang tersisa dari tabungannya. Saat Detektif Henry memperhatikan pria yang mengenakan topeng kasa dan jaket anti angin hitam dengan kerah terangkat dan ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Dia memasang ekspresi curiga di matanya saat dia menghisap pipanya. Mengapa dia mencari rumah yang memiliki cerobong asap seperti itu? Dia pasti seorang seniman, atau setidaknya seorang seniman sketsa profesional. Sore harinya, di rumah mewah Viscount Klein, Audrey, bersama pembantunya, mengikuti tata krama dan mengulurkan tangannya kepada tuan rumah. Ia menatapnya sambil mencium tangannya dengan cepat. "Kecantikanmu menonjolkan salonku," Klein pertama-tama memberikan pujian seperti biasa. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Wanita itu sudah ada di sini. Dia seorang beyonder dan juga seorang penulis. Penguasa misteri bab 107, Force. Novel penulis?" Audrey bertanya dengan santai sambil mengamati reaksi Klein. Selanjutnya, dia tidak perlu keberatan dengan kehadiran pembantunya, Annie, karena mereka mengobrol tentang topik-topik biasa. Klein menegakkan tubuhnya dan terkekeh. "Ya, saya yakin Anda pernah membaca karya-karyanya sebelumnya. Dia menulis buku, Stormwind Mountain Villa, yang mendapat banyak pujian selama 2 bulan terakhir. Saya menikmati buku itu, terutama Lady Sissy yang tenang," jawab Audrey sambil tersenyum tipis. Sementara itu, dia memutar matanya sendiri atas kemunafikannya sendiri. Itu karena hobi terbarunya tidak ada hubungannya dengan novel. Dia sudah berhenti membaca Stormwind Mountain Villa sebulan yang lalu, kemajuannya terhenti di 1/3 bagian. Sejak dia bergabung dengan klub tarot dan berkenalan dengan si bodoh yang kuat, dan menjadi beyonder sejati, dia telah membenamkan dirinya dalam pengetahuan mistisisme. Dia telah belajar secara sistematis tentang psikologi dan telah kehilangan minat pada kegiatan lain. Sambil tersenyum, Klein membimbing Audrey ke sofa di aula. "Saya yakin Nona Forswall akan meninggalkan kesan yang baik pada Anda, karena dia seperti Nyonya Sissy dari Stormwind Mountain Villa, tenang, intelektual, dan malas. Juga, Nona Audrey yang baik hati, apakah Anda akan memainkan piano untuk kami nanti?" Itu pujian terbesar untuk sebuah novel dan karya sastra. Audrey mengamati profil samping wajah Klein. Ekspresi, nada bicara, dan bahasa tubuhnya menunjukkan niatnya untuk memamerkan dirinya. "Dia ingin memanfaatkanku untuk pamer," pikir Audrey dalam hati, seolah baru pertama kali bertemu dengan sahabatnya ini. Dia mempertahankan senyum anggunnya dan berkata, "Guru musikku, Tuan Vicanel sang pianis, mengatakan bahwa standarku telah menurun akhir-akhir ini dan perlu lebih banyak latihan." "Baiklah." Klein baru saja akan bertanya-tanya apa yang harus dikatakan ketika tiba-tiba dia melihat seorang wanita mengambil makanan penutup dari meja panjang.
Audrey, ini Nona Forswall, penulis Stormwind Mountain Villa. Audrey menoleh. Nona Forswall berusia sekitar 23 tahun dan tingginya 1,65 meter. Ia mengenakan gaun kuning pucat dengan embel-embel. Rambut coklatnya sedikit keriting. Ia menoleh dengan mata biru pucatnya saat Glenn memperkenalkannya sambil tersenyum yang tampak merenung. Audrey telah memperhatikan beberapa detail kecil dalam waktu kurang dari 3 detik pengamatan. Ada sedikit bekas kuning di jari Nona Fors. Dia suka rokok. Ada kapalan yang terlihat jelas di jari-jarinya di tempat yang digunakan untuk memegang pena, sesuai dengan identitasnya sebagai seorang penulis. Gerakan lengannya menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan yang lumayan. Ini bukanlah kualitas yang diharapkan dari seorang penulis, kecuali jika ia memang gemar berolahraga. Mungkin ia memang terlahir seperti ini, atau mungkin ia pernah menekuni pekerjaan lain di masa lalu. Dia menunjukkan gayanya yang tenang, rasional, dan cermat di Stormwind Mountain Villa. Ini pasti ada hubungannya dengan pekerjaan sebelumnya. Tatapan dan emosinya tampak rileks, membuatku merasa seolah-olah dia sedang memandang rendah aku dan Glenn. Apakah ini keunggulan psikologis yang dimiliki Beyonder atas manusia biasa? Jika kebetulan saja Glenn mengetahui identitasnya sebagai Beyonder, maka ia pasti merasa cemas dan gelisah. Lagi pula, ia tidak dapat menebak reaksinya dan apa yang akan dilakukannya selanjutnya karena hal yang tidak diketahui selalu menimbulkan rasa takut. Ini menunjukkan bahwa dialah yang secara sukarela mendekati Glenn setelah mengetahui hobi kami. Dia pasti cukup yakin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mengapa seorang Beyonder mendekati Glenn? Apakah dia butuh dukungan finansial atau bahan-bahan Beyonder yang disimpan di perbendaharaan? Atau mungkin dia butuh bantuan untuk sesuatu? Pada saat ini, Glenn sedang memperkenalkan Audrey kepada Fors. Nyonya, ini Nona Audrey yang saya sebutkan sebelumnya, permata paling berkilau di seluruh Backlund. Ayahnya adalah Count Hall, seorang ajudan terpercaya yang mulia dan anggota kabinet yang disegani. Selamat siang, Nyonya Fors. Villa Gunung Stormwind masih berada di samping tempat tidurku hingga hari ini. Audrey mematuhi aturan kaum bangsawan dan membungkuk hormat. Namun dia menambahkan dalam hati, itu karena aku belum selesai membacanya bahkan setelah sebulan. Mereka hanya saling memuji seperti yang mereka lakukan di depan umum. Setelah melihat Fors terus berjalan menuju meja makan sembari mengincar kue krim, Audrey mengalihkan pandangannya dan menuju ruang tamu bersama Glenn. Dia mengingat kembali detail yang baru saja dilihatnya dan mencoba mencari tahu motif wanita itu. Dia ingin mendapatkan keuntungan dalam percakapan selanjutnya. Saat dia melangkah maju, Audrey yang setenang penonton yang objektif menginjak gaunnya dan hampir terjatuh. Pada saat ini, pembantu pribadinya, Annie, menangkapnya, membiarkannya mempertahankan keanggunannya. Nona, desain gaun ini unik, jadi Anda tidak bisa berjalan terlalu cepat. Annie mendekatkan tubuhnya ke telinga Audrey dan mengingatkannya dengan lembut. Aku tahu, Audrey mengangguk sebagai jawaban, wajahnya memerah. Aku terlalu asyik memperhatikan orang lain sampai-sampai lupa melihat kemana aku melangkahkan kakiku. Dia mengeluh dalam hati dengan kesal. Audrey bertemu dengan banyak penulis, kritikus, dan musisi ternama lainnya di salon, sambil selalu mempertahankan senyumnya yang manis dan elegan. Akhirnya, setelah otot-otot wajahnya mulai terasa nyeri, dia melihat sinyal dari Viscount Glenn. Dia menunggu beberapa menit dan memberi alasan ingin ke kamar mandi. Dia mengangkat gaunnya dan berdiri perlahan untuk meninggalkan salon. Setelah memastikan tidak ada yang membuntutinya,
dia berjalan menuju ruang belajar di lantai pertama dan memberitahu pembantunya Annie, ada yang perlu aku bicarakan dengan Glenn. Jaga pintunya untukku, jangan biarkan siapapun masuk. Baiklah. Annie tidak merasa permintaan itu aneh, karena dia tahu bahwa Audrey dan Viscount Glenn memiliki hobi yang sama dan sering membahas mistisisme dalam suasana pribadi. Audrey memasuki ruang kerja dan mengunci pintu. Ia melihat Glenn duduk di belakang meja sambil bermain dengan pena. Force Wall berdiri di depan rak buku dengan santai membolak-balik buku. Saya akan memperkenalkan kalian berdua lagi. Madame Force, seorang Beyonder sejati. Glenn meletakkan penanya dan berjalan mendekat. Benarkah? Audrey sengaja membesar-besarkan perasaan ragunya. Force mengembalikan buku itu ke posisi semula dan berbalik sambil tersenyum. Sepertinya aku harus membuktikan diriku. Dia berjalan ke arah pintu dan mengulurkan telapak tangan kanannya, memegang gagang pintu. Tiba-tiba, pandangan Audrey kabur. Seolah-olah dia menyaksikan Madame Force menghilang saat dia melewati pintu. Dia terkejut. Sambil berkonsentrasi, dia menyadari bahwa Force tidak lagi berdiri di posisi semula. Beberapa detik kemudian, gagang pintu diputar. Pintu yang terkunci itu pun terbuka begitu saja. Force Wall tersenyum saat ia melangkah masuk dari luar. Pembantu Audrey, Annie, yang berada tidak jauh dari sana, tampaknya tidak menyadari apa yang telah terjadi. Kemampuan yang ajaib, seru Glenn. Audrey menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak ragu lagi. Pada saat yang sama, kemampuan yang ditunjukkan Force memungkinkan Audrey untuk memastikan apa motif sebenarnya. Karena memperoleh uang atau materi tidak akan menjadi masalah bagi seorang Beyonder seperti itu. Glenn tidak memiliki pengawal Beyonder. Force ingin menggunakan status dan sumber daya yang tersedia untuk Glenn dan aku untuk mencapai sesuatu. Audrey berusaha sekuat tenaga untuk bertindak sebagai penonton. Force terkekeh dan berkata, mari kita berinteraksi dengan jujur. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Saya pernah menjadi dokter di sebuah klinik dan diberi kesempatan untuk menjadi Beyonder. Itu lebih dari 2 tahun yang lalu. Saya harap Anda dapat melakukan sesuatu untuk saya. Dan hadiah yang akan saya berikan adalah mengizinkan Anda bergabung dengan jajaran Beyonder sejati. Saya akan menjual formula ramuan sekuens tertentu dan bahan-bahan terkaitnya. Mendengar janji tersebut, Glenn tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang Anda inginkan dari kami? Saya punya rekan yang sekarang di penjara, menunggu putusan akhir. Saya harap Anda bisa menyelamatkannya. Apapun metode yang digunakan, kata Force singkat. Audrey mengerutkan kening. Nyonya Force, kemampuan yang Anda tunjukkan seharusnya lebih sesuai untuk tugas ini. Force tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Dia tidak bisa melewati tempat-tempat yang bisa saya lewati. Saya hanya bisa masuk secara teratur dan mengobrol dengannya. Juga, menurutku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya bukanlah ide yang bagus. Hidup ini singkat, tetapi ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Audrey mengamati wajah dan bahasa tubuh Force. Ia mempertimbangkan kata-katanya sebelum bertanya, saya mengerti. Atas kejahatan apa pasanganmu dikurung? Ekspresi Force langsung berubah sedikit canggung. Pasanganku adalah orang yang sangat disegani yang bisa membuat orang lain patuh dari lubuk hati mereka. Dia berkarakter baik dan baik hati. Cara yang dia gunakan untuk meyakinkan seorang preman itu agak berlebihan. Setelah menyerahkan misi, Glenn mengikuti jadwal awalnya, yaitu pelajaran mistisisme di pagi hari dan pelajaran tempur di sore hari.
Keteraturan hidupnya hampir membuatnya lupa bahwa ia adalah anggota Night Talks. Kutukan, sering mengalami kejadian supranatural pun tampaknya menghilang. Saat itu hari Sabtu, gilirannya menjaga gerbang Canis. Anda dapat menikmati kopi yang saya tinggalkan di sini atau teh hitam di kantor juru tulis. Dun mengamati ruangan itu dengan matanya yang berwarna abu-abu tua. Klein yang sudah memberi alasan pada saudara-saudaranya pun mengangguk kegirangan. Baiklah, Kapten. Anda benar-benar pria yang murah hati. Dun tertawa. Itu akan membantumu rileks. Merasa tegang sepanjang waktu tidak baik untuk kesehatanmu. Dia mengambil topi dan tongkatnya dan berjalan menuju pintu. Saat hendak keluar pintu, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Aku lupa mengingatkanmu, jangan buka gerbang Canis apapun yang kau dengar, kecuali kalau dibuka dari dalam. Ingatlah, apapun yang kamu dengar, apapun yang terjadi." Kapten, itu sedikit menakutkan. Klein langsung tegang. Dia merasakan kegelapan ruang bawah tanah mengalahkan cahaya lampu gas. Penguasa misteri bab 108, jauh di dalam malam. Meskipun belum fajar, ruang bawah tanah yang berventilasi baik namun sunyi dan gelap itu diterangi oleh lampu gas. Cahaya kuning redup yang dipancarkan dari lampu gas itu dilindungi oleh kaca, sehingga dapat terus bersinar di seluruh terowongan yang kosong dan sunyi itu. Klein duduk di ruang tugas dan dengan santai membolak-balik koran, majalah, dan buku yang ditumpuk di hadapannya. Dia mengalihkan sebagian perhatiannya keluar untuk mencegah siapapun menyerbu masuk ke dalam gerbang Canis. Jaket anti angin dan topi tingginya digantung di rak pakaian dekat pintu masuk sementara tongkatnya disandarkan di dinding agar mudah diambil. Aroma kopi yang kuat memenuhi udara, dan Klein tak kuasa menahan diri untuk tidak menghirupnya. Ia memijat pelipisnya untuk melawan rasa berat di kepala yang dialaminya dan rasa lelah di tubuhnya. Sebagai mahasiswa di bumi, ia sering tidur pukul 5 pagi dan bangun siang, sambil begadang sepanjang malam selama 2 hingga 3 tahun terakhir dalam kehidupan kerjanya. Hingga pada titik ia dapat bekerja dengan penuh semangat keesokan harinya. Namun, semua itu berkat permainan yang terlalu mengasyikkan, novel yang terlalu menarik, acara televisi dan film yang terlalu menghibur. Dunia ini jelas tidak memiliki semua keperluan yang dibutuhkan untuk begadang sepanjang malam. Serius, Kaisar Roselle, kalau mau pamer, lakukan dengan benar. Tuangkan hidupmu yang terbatas ke dalam usaha yang tak terbatas. Pimpin orang-orang di dunia ini ke era informasi. Klein bergumam dalam hati. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa setidaknya ada surat kabar, majalah, dan novel yang semakin menarik. Awalnya, ia ingin fokus pada pelajarannya untuk menahan kantuknya. Namun, secara praktis, hal itu bertentangan dengan tugasnya. Begitu ia memasuki kondisi itu, ia akan dengan mudah mengabaikan segala gerakan di luar dan segala perubahan pada situasi di gerbang Canis. Fiuh, Klein mengambil cangkir kopinya dan meniupnya dengan hati-hati. Dia menyesapnya dan membiarkan rasa harum mengalir di mulutnya sebelum membiarkan cairan itu perlahan mengalir ke tenggorokannya. Kopi Vermo dari Lembah Pas, sangat pahit tetapi sangat menyegarkan. Klein memberi pujian dan meletakkan cangkir kopinya. Lembah Pas terletak di benua selatan, wilayah yang menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Saat ini, wilayah tersebut diperebutkan oleh Republik Intis dan Kerajaan Lon. Keduanya membangun pemukiman kolonial di tepi kiri dan kanan Lembah Pas, dan telah menghancurkan Kerajaan Pas yang asli. Dalam keheningan yang mencekam, Klein dengan santai mengambil sebuah majalah dan menyadari bahwa itu adalah Ladies Aesthetic yang membahas tentang mode dan kencan.
Ini pasti dari Rozane. Gumamnya geli sambil membolak-balik buku itu dengan rasa tertarik yang memuncak. Mungkin karena kemajuan teknologi kamera yang pesat dalam 1 dekade terakhir ini. Majalah tidak hanya banyak menggunakan ilustrasi, tetapi juga menggunakan gambar monokrom sebagai kontennya, seperti halnya surat kabar. Mereka mengundang aktor drama dan musikal terkenal untuk memperagakan pesona dan paduan busana yang ajaib. Dalam kurun waktu 7 tahun, majalah daerah Baekhyun yang baru menjadi majalah arus utama yang tersebar di seluruh negeri. Gaunnya terlihat bagus, dia juga cantik. Klein membolak-baliknya dengan santai dan tidak menyembunyikan kecenderungan estetikanya. Ia adalah pria yang telah dewasa secara normal, baik secara fisik maupun mental. Ia selalu menghargai wanita cantik, tetapi ia telah lama menetapkan tujuannya untuk menemukan jalan pulang. Oleh karena itu, ia berusaha sebaik mungkin untuk menjaga jarak dari lawan jenis, sehingga ia tidak menyia-nyiakan waktu orang lain atau meninggalkan beban emosional apapun. Sedangkan bagi pelacur jalanan, dia cukup germafobe dalam hal itu. Benson dan Melissa sudah menjadi belenggu yang tidak bisa dilepaskan. Dia hanya bisa menemukan cara untuk menebusnya di masa depan. Klein tiba-tiba merasa hatinya berat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Semakin jauh ia menjauh dari rumah, semakin ia merasa melankolis di malam-malam yang tenang. Tiba-tiba dia kehilangan minatnya untuk melihat wanita cantik dan meletakkan majalah di tangannya. Dia malah mengambil novel Stormwind Mountain Villa, penulis Force Wall. Klein membaca isi sampulnya. Malam yang tenang, cahaya kuning redup, dan buku bersampul kulit mengingatkannya pada masa mudanya saat ia menyewa buku. Oleh karena itu, ia terus membaca hanya karena nostalgia. Stormwind Mountain Villa adalah novel tentang Lady Sissy yang tingginya 1,65 meter dan beratnya 98 pon. Novel ini mengisahkan tentang pengalamannya menjadi guru privat di Fruis Mountain Villa. 1 pon sama dengan setengah kilogram. Apakah ini Jane Eyre dari dunia lain? Klein membelai jari-jarinya di atas kertas halus itu sambil mulai menebak-nebak isi selanjutnya. Namun, saat ia mengira itu adalah novel romansa, roh jahat muncul dalam cerita itu. Saat ia mengira itu adalah cerita hantu, Lady Sissy mengungkapkan dirinya sebagai detektif dan membuat kesimpulan yang luar biasa. Sama seperti Klein yang merasa bahwa ini adalah novel detektif, karakter utama pria mengalami pukulan berat di kepala dan kehilangan ingatannya. Kemudian, ini menjadi drama yang menyayat hati. Pada akhirnya, ini tetaplah sebuah buku romansa. Klein menutup buku itu dan meneguk kopinya. Berdebar, degup, degup, degup. Ketukan keras tiba-tiba terdengar dan bergema di koridor yang remang-remang dan sunyi. Klein terlonjak kaget dan langsung menjadi tegang. Secara naluriah, ia menarik pistolnya dari sarung di ketiaknya, menyetel silinder dan palu. Kemudian, ia perlahan berjalan ke pintu dan mencari sumber suara. Degup, 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 ledakan, ledakan, ledakan. Suara dentuman itu semakin keras. Klein melihat ke arah suara itu dan melihat gerbang hitam berayun keluar yang diukir dengan 7 lambang suci. Ada suara dari balik gerbang Canis. Dia menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak kencang seperti genderang. Ledakan, ledakan, ledakan. Klein melihat gerbang Canis bergetar pelan dan dia merasakan benturan dahsyat yang dapat ditahannya. Tidak mungkin, kan? Aku menghadapi sesuatu di hari pertamaku bertugas. Apakah aku mendapat konstitusi yang tidak beruntung setelah aku bertransmigrasi? Tangan kanan Klein berkeringat dingin saat memegang revolver. Tak lama kemudian, ia teringat instruksi kapten,
jangan buka gerbang Chinese apapun yang kau dengar, kecuali dibuka dari dalam. Mungkinkah ini fenomena yang normal? Klein tiba-tiba menjadi tenang. Bang, 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 buk, 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 buk. Keributan di luar gerbang Chinese semakin kuat, tetapi gerbang logam hitam yang berat itu hanya berguncang. Selain itu, tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa. Ini hal yang wajar. Aku hampir mati karena syok, gumam Klein, sebelum ia bersiap kembali ke ruang tugas. Tepat saat itu, dia mendengar suara berderak tajam. Dia melihat gerbang Chinese yang berat itu menonjol keluar saat retakan muncul di permukaannya. Semangat! Di tengah suara yang menggelegar itu, mata Klein yang hampir terpaku melihat sebuah sosok. Tingginya kira-kira seukuran lengan seorang pria, dan mengenakan gaun kerajaan hitam klasik yang sangat kecil. Ada noda yang jelas di gaun itu. Wajahnya tidak begitu indah, matanya hitam, dan bibirnya tertutup rapat. Itu adalah boneka kain mainan. Pada saat itu, ketika Klein hendak secara tidak sadar mengangkat senjatanya untuk membidik, boneka kain itu bersandar berat ke celah gerbang Chinese dan membuka kertas yang dipegangnya. Ada banyak simbol misterius di kertas itu, beberapa di antaranya diketahui Klein dan beberapa lainnya belum dipelajarinya. Bersama-sama, semuanya membentuk mata vertikal. Klein belum memahami situasi ketika boneka berjubah kerajaan itu tiba-tiba ditarik oleh kekuatan tak berbentuk ke belakang gerbang Chinese. Berderak, gerbang Chinese ditutup kembali. Tanpa ada lagi suara ketukan atau hentakan. Ruang bawah tanah kembali tenang dan sunyi seolah tidak terjadi apa-apa. Aku harus memberitahu kapten bahwa gerbang Chinese dibuka dari dalam. Tapi gerbang itu malah menutup sendiri. Pada saat itu, kesadaran mental Klein kembali padanya karena dia merasa waspada, takut, dan ragu. Beberapa detik kemudian, dia teringat apa boneka kain itu. Karena dia adalah anggota resmi Night Hawks, dia diberi izin untuk mengetahui tentang artefak tertutup kelas 3 yang disegel di balik gerbang Chinese. Nomor 0625. Nama, boneka kain kemalangan. Tingkat bahaya, 3. Sangat berbahaya. Harus digunakan dengan hati-hati. Hanya dapat digunakan untuk operasi yang memerlukan 3 orang atau lebih. Klasifikasi keamanan, anggota Night Hawk resmi atau lebih tinggi. Metode penyegelan, hanya perlu dipisahkan dari manusia. Deskripsi, boneka kain itu mengenakan gaun kerajaan yang populer sekitar tahun 1300. Gaun itu memiliki noda yang hampir mustahil dihilangkan. Tidak pasti apakah noda itu sudah ada sejak awal. Dalam beberapa kasus tragis krisis keuangan keluarga yang tercatat di Tingen, polisi menyadari keberadaan boneka itu. Boneka itu selalu diletakkan di kamar tidur anak-anak, di meja samping tempat tidur. Beberapa Night Hawk menerima permintaan tersebut dan memulai penyelidikan terhadap boneka tersebut. Evaluasi awal menentukan bahwa itu membawa malapetaka, menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjadi tidak beruntung dan menemukan diri mereka dalam bahaya. Akhirnya, mereka akan mati satu demi satu. Hanya butuh 2 minggu bagi penguji untuk mencapai ambang kebangkrutan. Boneka itu tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk hidup. Boneka itu tidak memiliki kecenderungan untuk melarikan diri dari segel. Melalui periode percobaan yang panjang, kami menemukan bahwa selama seseorang tidak mendekatinya dalam jarak 10 meter selama lebih dari setengah jam sehari, orang tersebut tidak akan ternoda oleh kemalangan. Jika kemalangan menimpa seseorang, orang tersebut akan segera mengalami perubahan situasi menjadi lebih baik selama kemalangan tersebut ditularkan kepada orang lain. Lampiran, boneka itu pertama kali muncul di rumah seorang wanita tua, Tess, yang tinggal di Lower Street, Iron Cross Street.
Dia adalah seorang pembuat mainan. Karena usia tua dan penyakit parah suaminya, dengan kedua anaknya meninggal lebih awal, dia tidak punya pilihan selain pindah ke Lower Street, Iron Cross Street. Ini adalah mainan terakhir yang dijualnya. Dia menukar boneka itu dengan racun hemlock dan mengakhiri hidupnya bersama suaminya setelah kelaparan selama lebih dari 3 hari. Saat Klein mengingat informasi tentang artefak tersegel 30625, dia merasa makin ragu dan nyeri. Bukankah dikatakan bahwa boneka itu tidak memiliki kemampuan untuk hidup? Bukankah dikatakan bahwa boneka itu tidak memiliki kecenderungan untuk melarikan diri dari segel? Apa yang baru saja kulihat? Apa yang menyeretnya kembali pada akhirnya? Simbol yang digambar pada kertas yang dibuka, apa artinya? Adegan sebelumnya mirip dengan bagaimana seorang pembunuh psikotik berurusan dengan korbannya. Saat korban membanting pintu gerbang dengan keras dan berteriak minta tolong dengan putus asa, namun malah ditarik kembali. Sementara pikiran-pikiran ini membanjirinya, Klein memutuskan untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Dia kembali ke ruang tugas dan menarik tali. Talinya mengencang, roda gigi berputar, dan tiba-tiba terdengar nada dering tergesa-gesa yang berdering di lantai 2 perusahaan keamanan Blackton. Leonard Mitchell dan Sleepless lainnya yang sedang bermain kartu di ruang hiburan segera meletakkan kartu poker mereka dan berlari ke ruang bawah tanah. Penguasa misteri bab 109, deduksi. Suara langkah kaki yang berlari memasuki telinga Klein menenangkannya saat dia berdiri di pintu masuk ruang jaga. Leonard tiba lebih dulu sambil memegang pistol. Ia bertanya dengan suara serius, "Apa yang terjadi?" Melihat Leonard berjuang untuk berhenti, Klein tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah disebutkan Rosanne di masa lalu. 3 tahun lalu, Leonard, yang baru saja menjadi Sleepless, mencoba berlari menuruni tangga meskipun belum beradaptasi dengan kekuatan ramuan tersebut, menyebabkannya terjatuh dan berguling ke bawah. Sambil terbatuk, Klein menunjuk ke arah gerbang Canis dan berkata, terdengar suara ketukan dari dalam, lalu berubah menjadi suara bantingan keras. Lalu pintunya didorong terbuka sedikit. Gerbang Canis didorong terbuka. Kenley yang bertubuh pendek bertanya dengan kaget. "Ya, ada celah yang terbuka." Klein melanjutkan penjelasannya. Dia melihat Leonard, Kenley, dan Royal berhenti mendekati ruang jaga, dan malah membentuk formasi busur beberapa langkah jauhnya, mengelilingi Klein dengan longgar. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu curiga padaku?" "Tidak. Ini bukan kecurigaan. Ini protokol." Kenley menggelengkan kepalanya. Dalam suasana tegang ini, Leonard mempertahankan sikap acuh tak acuhnya, sambil tertawa seraya menambahkan, ada insiden seperti ini di gereja-gereja lain. Beyonder yang menjaga gerbang Canis kehilangan kendali dan menarik bel sebelum membunuh 2 rekan setimnya yang datang untuk membantu. Baiklah. Klein tidak lagi merasa marah dan kesal karena dikucilkan. Sebaliknya, ia bertanya, "Lalu bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku tidak kehilangan kendali?" Leonard menghapus senyumnya yang sembrono dan menepuk dadanya 4 kali. Dengan suara serak, ia membacakan dengan lembut, "Karena kekurangan pakaian dan makanan, mereka tidak punya tempat berteduh di tengah cuaca dingin. Mereka basah kuyup karena hujan, dan meringkuk di sekitar bebatuan karena tidak ada tempat berteduh. Mereka adalah anak yatim yang direnggut dari dada, harapan pun sirna. Mereka adalah orang-orang miskin yang dipaksa keluar dari jalan yang benar. Evernight tidak meninggalkan mereka, namun menganugerahi mereka dengan cinta. Doa suci, namun menyedihkan itu bergema di seluruh ruang bawah tanah, membuat tubuh, hati, dan jiwa setiap orang yang hadir merasa dimurnikan dan tenang.
Melihat Klein tidak menunjukkan reaksi abnormal apapun, Leonard menghentikan resitalnya dan tersenyum. Tidak masalah, Anda tetap mitra terpercaya kami. Nyonya Royal yang sedari tadi terdiam, menatap gerbang Canis dan bertanya, apa yang kau lihat saat gerbang itu didorong terbuka? Saya melihat boneka kain kesialan yang mengenakan gaun kerajaan klasik berwarna hitam. 30625, jawab Klein. Masih sedikit takut, namun 3 detik kemudian, kekuatan tak berwujud menariknya kembali dan gerbang Canis tertutup sekali lagi. Apa yang terjadi? Leonard, Kenley, dan Royal saling bertukar pandang. Heh, kami senasib denganmu. Kami tidak tahu penyebab sebenarnya. Namun, karena gerbang Canis ditutup lagi dan tidak ada yang aneh, sebaiknya kami tidak memasukinya saat ini. Kami harus menunggu sampai fajar untuk Kapten. Royal dengan tenang menambahkan, aku akan menunggu di sini dan menjaga gerbang bersamamu. Baiklah, Leonard menggerakkan tangannya dan tertawa mengejek. Sebagai orang yang paling berkuasa di sini, aku juga akan tinggal. Kenley, kembalilah ke lantai 2 untuk berjaga-jaga jika kantor polisi memiliki kasus darurat dan tidak dapat membuka pintu. Kenley tidak banyak bicara, dia langsung mengangguk dan pergi. Leonard melirik Klein dan Royal. Mungkin kita bisa melanjutkan permainan kartu kita? Dalam situasi seperti ini, ada baiknya kita mencari hiburan untuk bersantai. Tidak masalah. Klein membetulkan revolvernya dan menaruhnya kembali ke sarung di ketiaknya. Royal tidak menyuarakan pendapatnya, tetapi malah membelai rambutnya yang hitam dan halus saat memasuki ruang jaga. Saat bermain Fighting the Landlord, tidak, Fighting Evil, Klein berkata dengan santai, boneka kain Miss Fortune, maksudku 30625, menurut deskripsinya, tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk hidup. Haha, 3 kartu as. Leonard menunjukkan kartunya dan menjawab dengan nada santai yang sama. Selama 40 tahun terakhir, 30625 tidak menunjukkan karakteristik seperti kehidupan. Pertama-tama kita dapat berasumsi bahwa informasinya benar dan membuat asumsi berdasarkan itu. Lulus, kamu sudah punya ide? Tanya Royal singkat. Saat Klein ragu-ragu untuk berpikir apakah ia harus melempar 3 angka 2, Leonard menyesap kopinya yang baru diseduh dan berkata, ya. Karena 30625 seharusnya tidak memiliki karakteristik seperti kehidupan, maka tindakannya hari ini pasti dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Faktor ini juga pasti baru saja terjadi, jika tidak, kita pasti sudah mengamati fenomena ini sejak lama. Apakah ada yang berbeda dengan Canis Gate selama sebulan terakhir? Royal melihat Klein melempar 3 kartu jus dan merenung selama beberapa detik. Hanya ada satu hal yang berbeda, buku catatan keluarga Antigonus dan artefak tersegel 2049 disimpan di belakang gerbang Canis selama 1 malam. Leonard melihat kartu-kartu di tangannya dan sambil mengetuk meja, dia berkata sambil tersenyum, jika 2049 dapat membuat boneka kain Miss Fortune bertindak tidak normal, maka sesuatu yang serupa seharusnya telah terjadi di balik gerbang Canis Backlund sejak lama. Jadi, saya menduga bahwa masalahnya terletak pada buku catatan keluarga Antigonus. Klein berpikir sejenak dan mengangguk. Itulah penjelasan yang paling mungkin. Leonard, aku tidak pernah menyangka kau begitu pandai dalam menyimpulkan. Secara umum, menjadi seorang penyair romantis dan seseorang dengan keterampilan deduktif yang baik adalah hal yang saling eksklusif. Itu karena dia baru-baru ini menyukai novel detektif, Royal menjelaskan dengan acuh tak acuh. 2 raja, langsung dari angka 8 ke raja. Tidak ada yang menginginkannya. 3 angka 6 dan tidak lebih.
Melihat ini, Klein dan Leonard terdiam. Karena tidak berkonsentrasi pada permainan, mereka melupakan sesuatu yang penting. Royal adalah yang jahat di ronde ini. Melihat Royal memotong kartu, Klein mengambil kesempatan untuk bertanya, lalu kekuatan apa yang menarik 30625 kembali? Leonard meliriknya dan terkekeh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa mekanisme pertahanan di balik gerbang Canis hanya terdiri dari ruang tertutup yang terkubur dan beberapa penjaga tua? Pada kenyataannya, saat matahari terbenam sepenuhnya, para penjaga pasti sudah meninggalkan gerbang Canis dan kembali ke Katedral Saint Helena. Kekuatan di gerbang itu paling kuat di malam hari dan tidak lagi aman bagi makhluk hidup manapun. Kekuatan itu hanya melemah saat matahari terbit lagi. Itulah sebabnya Kapten meminta kami untuk tidak memasuki gerbang Canis apapun yang kami dengar. Dengan kata lain, Kapten lupa memberitahuku alasannya. Klein berpikir sebentar sebelum bertanya, mekanisme pertahanan seperti formasi Nexus, seperti versi amulet dan jimat yang diperbesar? Ya. Royal mengangguk sambil mengusap tepi kartunya. Ada alasan mengapa gerbang Canis ditempatkan di katedral pusat setiap kota. Gerbang tersebut dirawat oleh para pengikut yang pergi ke gereja-gereja ini setiap hari. Doa-doa tulus mereka memungkinkan sebagian dari spiritualitas mereka memasuki formasi Nexus, dan dari sumbangan kecil muncullah kelimpahan. Begitu ya. Klein mengangguk saat menyadari bahwa tangannya tidak bagus. Pada saat itu, Leonard tertawa dan berkata, tidak hanya ada satu mekanisme pertahanan di balik gerbang Canis. Abu Saint Helena dikubur di dalamnya. Dia adalah Beyonder High Sequence saat dia masih hidup. Abu Saint Helena, Abu Beyonder berurutan tinggi, Abu Suci, apa gunanya? Klein sama bingungnya dengan rasa ingin tahunya. Santa Helena adalah seorang pemuja ketika gereja Dewi Malam didirikan. Ia aktif selama zaman ketiga dan perbuatannya tertulis dalam banyak kitab suci. Dengan demikian, Santa Helena adalah nama yang cukup umum digunakan di kalangan rakyat jelata yang percaya kepada Dewi Malam. Leonard tampaknya membaca pikiran Klein saat ia melanjutkan, rumor menunjukkan bahwa kerangka atau Abu High Sequence Beyonders masih mengandung kekuatan luar biasa. Tentu saja, itu hanya rumor. Klein mengangguk, memfokuskan perhatiannya pada kartu di tangannya. Tidak ada insiden yang tidak biasa di Canis Gate selama beberapa jam berikutnya, tetapi Klein kehilangan tepat 2 soli. Itu menyakitkan hatinya, tetapi Leonard, yang sepenuhnya mengekspresikan getaran puitis romantisnya saat bermain, kehilangan 4 soli dan 5 pencet. Menjadikan Royal sebagai pemenang yang tak terbantahkan. Matahari baru saja terbit, giliranku. Pengarang yang pendiam, Madame Seekatrom memasuki ruang jaga pukul 6. Klein menulis kejadian yang dialaminya malam sebelumnya ke dalam buku catatan dan kembali ke perusahaan keamanan Blackton bersama Leonard dan Royal. Ia merasa luar biasa lelah, tetapi penyair tengah malam dan si tanpa tidur di sampingnya tetap bersemangat. Inilah perbedaan antara urutan yang berbeda. Klein baru saja hendak melewati partisi dan mengejar ketertinggalan tidur di rumah ketika dia tiba-tiba melihat Kapten masuk. "Selamat pagi, Kapten." Dia tak dapat menahan diri untuk tidak menguap saat menyapa. Dun, yang mengenakan jaket anti angin hitam, melepas topinya dan menatapnya dengan mata abu-abunya. "Selamat pagi. Sebaiknya kamu pulang dan beristirahat. Apa yang terjadi tadi malam?" Klein segera memberikan ringkasan singkat mengenai insiden yang berkaitan dengan boneka kain kemalangan dan kesimpulan Leonard. "Baiklah." Dun tidak memberikan pendapatnya. Ia berkonsentrasi untuk menuju kantornya. "Saya akan mengirim telegraf ke Katedral Suci."
Klein tidak tinggal lebih lama lagi. Ia perlahan berjalan keluar dari Zoutland Street 36 dan menghirup udara pagi yang sejuk. Dia merasa sedikit lebih bersemangat, tiba-tiba teringat sesuatu yang telah dilupakannya selama ini. Aku lupa memberitahu kapten dan yang lainnya tentang selembar kertas di tangan boneka kain kemalangan. Bagaimana mungkin aku bisa lupa? Seolah-olah ada kekuatan yang memengaruhi saya, menghentikan saya untuk menceritakan hal ini kepada Nighthawks lainnya. Sudah lama sejak buku catatan keluarga Antigonus hadir di gerbang Canis. Boneka kain Miss Fortune 30625 seharusnya sudah terpengaruh sejak lama. Mengapa boneka itu baru menunjukkan perilaku abnormal tadi malam? Apakah karena ini pertama kalinya saya bertugas di Canis Gate? Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menunjukkan kepadaku gambar di atas kertas. Apa motif buku catatan keluarga Antigonus? Apakah ini ada hubungannya dengan keberlangsungan hidupku meskipun melakukan kontak dengannya? Dan bahwa aku menjadi seorang pelihat? Banyak kecurigaan berkelebat di benak Klein, membuatnya terpaku di tempat. Dia tidak yakin apakah dia harus berpura-pura tidak mengingat apapun dan pulang untuk tidur, atau pergi ke atas dan melaporkannya kepada kapten. Penguasa Misteri Bab 110, Konfirmasi. Setelah berpikir sejenak, Klein memutuskan untuk pulang untuk memastikan sesuatu. Ia yakin jika boneka kain malang itu tidak sengaja menunjukkan gambar di kertas itu kepadanya, maka kapten dan yang lainnya pasti akan menemukan jejaknya dalam penyelidikan lanjutan mereka. Tidak masalah apakah ia melaporkannya atau tidak. Jika sebaliknya yang terjadi, itu adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan secara matang. Itu juga yang ingin dikonfirmasi oleh Klein. Ia naik kereta umum tanpa rel ke Daffodil Street. Ketika ia kembali ke rumah, saudara laki-lakinya Benson dan saudara perempuannya Melissa belum bangun karena hari itu hari Minggu. Ruang tamunya gelap dan sunyi. Klein merebus air dalam ketel, menambahkan beberapa daun teh, dan meminumnya dengan roti gandum. Kemudian dia mengambil mantel, topi, dan tongkatnya menuju tangga. Dia tanpa sadar meringankan langkah kakinya untuk menghindari membuat suara keras. Tepat saat dia sampai di lantai 2, dia melihat pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka, dan Melissa yang mengenakan gaun tua keluar dengan wajah mengantuk. "Kamu sudah pulang?" Melissa mengusap matanya sambil mengantuk. Klein menutup mulutnya dan menguap. "Ya, aku harus tidur. Jangan bangunkan aku sebelum makan siang." Melissa mengakui dengan singkat ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Benson dan saya akan pergi ke Katedral Saint Helena untuk berdoa dan menghadiri misa di pagi hari. Makan siang mungkin akan sedikit lebih lambat." Sebagai penganut Dewi Malam yang tidak terlalu taat, dia dan Benson pergi ke gereja 2 minggu sekali, sementara Klein, yang merupakan seorang Nighthawk, tidak memasuki gereja sejak terakhir kali dia diikuti oleh anggota Ordo Rahasia. "Tidak, aku ada di katedral setiap hari, hanya saja aku berada di ruang bawah tanah katedral." Klein membenarkan dirinya sendiri secara tidak sadar. Saat ini, ia paling khawatir bahwa Dewi akan meninggalkannya sebagai penganut palsu. Jika sihir ritualnya tidak merespons pada saat-saat genting, ia akan berada dalam masalah besar. Namun, jika kita mengingat Old Neil, Dewi itu cukup pemaaf terhadap Nighthawks. Benar. Klein menghibur dirinya sendiri. Pikirannya yang kacau melintas, dan dia menatap Melissa. Dia mengangguk dan tersenyum. "Tidak masalah, aku bisa tidur lebih lama." Berjalan melewati Melissa, dia memasuki kamar tidurnya dan mengunci pintu di belakangnya. Segera setelah itu, dia membangkitkan semangatnya dan mengeluarkan belati ritual dan menciptakan dinding spiritualitas tersegel.
Dia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam sembari melafalkan mantra dan menahan gemuruh yang kacau sebelum muncul di atas kabut kelabu. Dalam dunia ilusi tanpa batas, dialah satu-satunya roh hidup yang duduk di kursi kehormatan di meja perunggu panjang. Selama hampir 1 menit hening, Klein menyulap sepotong perkamen kulit kambing dan menuliskan mantra ramalan. Gambar yang ditampilkan oleh boneka kain kemalangan. Meskipun Klein sempat melihat gambar misterius di kertas itu dengan jelas tadi malam, ia hanya mampu mengingat bentuk kasar gambar itu karena kecemasannya. Namun itu bukan masalah bagi seorang pelihat, ia dapat mengingat kembali apapun yang ia ingat dan pernah lihat sekali. Menurut teori mistisisme, spiritualitas seseorang dapat mengingat semua yang telah mereka lihat. Selama mereka memiliki metode yang tepat, mereka dapat mereproduksi pemandangan tersebut kapanpun mereka mau. Klein bahkan merasa bahwa teori yang dijelaskan oleh spirit medium Dali mengenai alkemis psikologi masuk akal. Memori manusia hanyalah pulau-pulau yang terekspos di atas laut, ia tidak dapat menahan banyak hal. Oleh karena itu, esensi spiritual seseorang mengingat sebagian besar informasi dan mengubahnya menjadi alam bawah sadar yang membentuk seluruh lautan. Sedangkan spiritualitas itu sendiri, meski tidak meliputi seluruh lautan, juga meliputi seluruh wilayah laut yang mengelilingi pulau tersebut. Setelah membaca mantra ramalan, Klein mencondongkan tubuh ke belakang dan tertidur melalui kogitasi. Di dalam dunia yang kabur, terdistorsi, dan terpisah itu, dia melihat gerbang Canis terbuka sekali lagi saat dia mendengar suara berderak yang keras. Boneka dalam gaun kerajaan klasik berwarna hitam itu mencondongkan tubuh ke arah lubang pintu dan membuka kertas yang dipegangnya. Pada selembar kertas itu, ada banyak simbol misterius yang secara kolektif membentuk mata vertikal. Klein mengamati gambar itu dengan saksama sebelum keluar dari mimpinya. Kemudian, dengan bantuan keunikan dunia di atas kabut abu-abu dan ingatan yang belum pudar, ia mengekspresikan gambar itu pada perkamen coklat. Mata vertikal itu menatapnya, tampak menyeramkan sekaligus misterius. Klein berpikir dan menulis di bawah mata, ini adalah kunci harta karun yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Sambil meletakkan penanya, ia melepaskan rantai perak yang melilit lengan bajunya. Sambil memegangnya dengan tangan kirinya, bandul topas itu tergantung stabil di atas pernyataan ramalan dan mata vertikal misterius itu. Tidak ada gerakan yang jelas. Klein memejamkan mata dan mengucapkan kalimat itu dengan pikiran jernih. Setelah 7 kali, ia membuka matanya dan melihat batu topas berputar dalam lingkaran kecil searah jarum jam bersama dengan rantai perak. Itu berarti penegasan. Gambar mata vertikal itu benar-benar kunci harta karun yang ditinggalkan keluarga Antigonus. Klein mengangguk sambil berpikir keras. Ia mengetukkan jarinya di tepi meja perunggu panjang dan bergumam pada dirinya sendiri, karena kematian Rai Biber, tidak ada keturunan keluarga Antigonus yang tersisa. Oleh karena itu, buku catatan itu menganggapku, sang pelihat yang berinteraksi dengannya tetapi tetap hidup, sebagai pewarisnya. Itu memengaruhi 30625 dan meninggalkan kunci harta karun itu bersamanya. Hanya untuk menunjukkannya kepadaku selama giliranku di Canis Gate. Sepertinya tidak ada masalah dengan logikanya, tapi sepertinya masih belum meyakinkan. Bagaimana buku catatan itu bisa memastikan bahwa tidak ada lagi keturunan keluarga Antigonus? Dan aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga itu. Jika aku memiliki garis keturunan yang sama dengan mereka, Klein yang asli tidak akan bunuh diri sejak awal. Sepertinya tidak masalah jika aku memberitahu kapten dan tim. Biar aku yang mengurusnya,
Klein kemudian meramalkan lokasi harta karun keluarga Antigonus. Namun, tidak mengherankan, tidak ada informasi terperinci. Sama seperti dalam surat yang ditulis Sirius kepada Tuan Z, Klein hanya bisa memastikan bahwa harta karun itu terkait dengan puncak utama pegunungan Hornachis dan bangsa Evernight kuno. Setelah ia selesai meramalkan segala sesuatunya, Klein memperhatikan bahwa bintang merah tua, yang sebelumnya ia dengar doanya, kini menghasilkan fluktuasi samar lagi. Ia menggunakan metode menjawab doa dan menyentuh bintang ilusi. Ia melihat pemuda berambut coklat yang mengenakan setelan ketat hitam yang unik itu lagi. Pemuda itu berlutut di tanah, menghadap bola kristal murni, masih bergumam tentang sesuatu. Klein, yang sengaja mempelajari beberapa jotun, akhirnya mengerti salah satu kalimat. Berdoalah, selamatkan ayah dan ibu. Itu benar-benar jotun. Di mana di dunia ini jotun masih digunakan? Itu barang antik kuno yang berusia ribuan tahun. Sayang sekali, penguasa misterius di atas raksasa itu sama sekali tidak berdaya. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka bahkan jika aku mau. Klein menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia memutuskan untuk mengamatinya sedikit lebih lama. Aku akan lihat apa yang bisa kulakukan saat aku menguasai lebih banyak kosakata jotun dan bisa memahami apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Klein menarik kembali spiritualitasnya, membungkusnya di sekeliling dirinya, dan memulai penurunan. Ketika dia kembali ke kamar tidurnya, dia menyingkirkan tembok spiritualitas, berganti pakaian lama namun nyaman, dan berbaring di tempat tidur untuk tidur. Klein tidur sampai pukul 12:30, saat itulah Melissa selesai menyiapkan makan siang dan mengetuk pintu. Setelah menyantap hidangan yang cukup lezat, dia melihat Melissa mengeluarkan gaun barunya dan topi jala, tampak seperti dia akan pergi keluar. Apakah kamu masih punya sesuatu untuk dilakukan sore ini? Tanya Klein dengan bingung. Benson duduk di sofa, mengernyitkan alisnya melihat buku tata bahasanya. Dia tidak mengangkat kepalanya tetapi menjawab atas namanya. Nyonya Saud dari sebelah memberitahu Melissa bahwa akan ada kuliah tentang urusan keluarga di balai kota pada sore hari. Melissa berencana untuk menghadirinya dan belajar cara menangani masalah rumah tangga sehari-hari. Melissa mengangguk dan berkata, "Aku mengajak Selena dan Elizabeth bergabung denganku." Bagus sekali. Saya harap dosen itu memberitahu Anda bahwa keluarga seperti kami perlu mempekerjakan setidaknya satu pembantu, janda Klein. Menyadari bahwa Melissa hendak membantahnya, dia segera menambahkan, "Kita harus menginvestasikan waktu kita yang terbatas pada hal-hal yang lebih berharga." Melissa tertegun. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan bibirnya, mengenakan topi jala, dan meninggalkan rumah. Pada pukul 2 siang, Klein tiba di perusahaan keamanan Blackton lagi. Rosanne dan Dun Smith, yang kebetulan berada di aula resepsi, bertanya serempak, "Apakah kalian tidak pulang dan beristirahat?" Klein tersenyum. "Saya tadinya mau ke klub ramalan. Tapi saya terus memikirkan kejadian tadi malam, jadi saya memutuskan untuk ke sini dulu." "Apakah sudah ada balasan dari katedral suci?" Dun melirik Rosanne dan berbalik tanpa suara. Ia berjalan melewati sekat dan memasuki kantornya. Rosanne menarik wajahnya ke belakang, lalu bergumam marah, "Serius, Kapten?" "Bagus sekali," Klein memuji dalam hati. Ia menahan tawanya dan mengikuti Dun ke kantornya. Klein menutup pintu, dan Dun mengendus pipa rokoknya sebelum berkata, "Katedral Suci telah menetapkan bahwa gangguan itu disebabkan oleh buku catatan keluarga Antigonus, yang mereka klasifikasikan ulang sebagai artefak tertutup kelas 1. Sayang sekali,
itu berarti Anda tidak lagi memiliki izin keamanan yang cukup untuk membacanya. Kelas 1, sangat berbahaya. Hanya mereka yang pangkatnya di atas Bishop dan Kapten tim Night Hawk yang bisa mengetahui situasi sebenarnya. Itu juga berarti Kapten tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sangat berbahaya, tidak heran. Klein merasa menyesal namun santai. Dun meliriknya dan melanjutkan, Katedral Suci menyuruh kami untuk memeriksa apakah ada barang lain di balik gerbang Canis yang terkontaminasi oleh buku catatan itu. Setelah verifikasi, hanya 30625 yang tidak normal, dan kami telah mengganti segelnya. Apakah kau menemukan hal lain? Klein berpura-pura bertanya dengan rasa ingin tahu. Dun menggelengkan kepalanya. Tidak, Klein mengangguk sambil berpikir. Ia tidak melanjutkan topiknya. Setelah berbincang sebentar, ia berpamitan dan pergi ke klub ramalan untuk melanjutkan perjalanan pencernaannya. Di gedung balai kota, 3 sahabat, Melissa, Selena, dan Elizabeth, duduk di dekat pintu, menunggu kuliah dimulai. Jika dia menyampaikan ceramah yang buruk, kita akan menyelinap keluar, usul Selena dengan bersemangat. Elizabeth langsung setuju, ayo berbelanja di Harrods. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.